lebih memilih telur yang sudah pecah? Otan ngerti sih, harga telur akhir-akhir ini memang sedang mahal. Di pasaran saat ini harganya bisa mencapai Rp31.000. Waduh, kalau harga segini banyak yang menjerit tentunya. Dari penelusuran Otan, ada dua penyebab utama naiknya harga telur ayam konsumsi ini. Sebab pertama adalah karena naiknya kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam. Hal ini terjadi sejak pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat belakangan ini. Penyebab kedua adalah karena dari sisi penawaran, biaya produksi rumah ayam petelur juga meningkat. Ini disebabkan oleh naiknya harga pakan ayam. Pokoknya soal naik-naik harga bikin pusing kepala deh. Ya kan, ya kan? Balik lagi ke pertanyaan di awal. Kenapa banyak yang memilih atau membeli telur yang sudah pecah? Jawabannya ya karena harganya bisa lebih murah. Tiap kilogram telur pecah harganya cuma Rp20.000. Pantesan aja. Iya sih lebih murah. Tapi setahu Otan, ini tuh bahaya. Iya, bahaya buat kesehatan. Kalian tahu dong, ada yang namanya bakteri Salmonella. Bakteri ini nggak bagus buat tubuh. Bakteri ini bisa memicu penyakit diare. Nah, mikir. Repot kan kalau nantinya bolak-balik ke toilet? Bakteri Salmonella juga bisa menyebabkan demam, kram perut, dan juga mual dan muntah-muntah. Untuk kasus akut, bakteri ini bisa memicu penyakit tipes. Wah, bisa bangkrut tabungan buat berobat. Nah, telur yang cangkangnya pecah ini sangat berpotensi tercemar bakteri Salmonella. Kuman dan bakteri jahat lain pun bisa masuk kalau tidak terlindung cangkang telur seperti ini. Teman di rumah, Otan punya beberapa tips nih supaya terhindar dari bakteri Salmonella. Pertama, jangan memilih telur yang terlihat retak atau kulitnya memiliki kotoran ayam. Dikhawatirkan telur seperti ini sudah terpapar bakteri. Kedua, selalu memasak telur hingga benar-benar matang agar bakteri benar-benar mati. Hal ini berarti jangan memasaknya setengah matang, meskipun tampilan dan rasanya jauh lebih menarik. Dan ingat, jangan pernah makan telur mentah. Ketiga, simpan telur di tempat yang baik. Pastikan untuk tidak menempatkannya di tempat dengan suhu yang cenderung hangat. Jika perlu, simpan telur di kulkas saat tidak digunakan. Keempat, sajikan telur matang atau makanan yang mengandung telur segera setelah dimasak. Telur yang dimasak dan dikukus dapat didinginkan untuk disajikan kemudian. Tetapi harus dipanaskan ulang dengan suhu setidaknya 74 derajat Celcius sebelum disajikan. Kelima, jangan tinggalkan telur matang atau piring telur dari kulkas selama lebih dari 2 jam. Bakteri penyebab penyakit tumbuh dengan cepat pada suhu hangat, yakni antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Daripada pusing, ikut Otan aja ke peternakan ayam petelur. Yuk! Nah, siang hari ini Otan mau ngajak kalian jalan-jalan ke lereng Gunung Galunggung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Itu loh, salah satu gunung api aktif di Pulau Jawa yang pernah meletus pada tahun 1982 silam. Letusan Gunung Galunggung membawa berkah bagi sebagian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Salah satunya Pak Endang. Dia memanfaatkan bekas galian pasir untuk dijadikan lahan perikanan dan peternakan, teman. Di lahan seluas 3 hektar ini, Pak Endang membangun kolam ikan. Dan di atas kolam dibangun kandang ayam. Kalian tahu nggak kenapa ada kandang ayam di atas kolam? Yap, benar. Dengan sistem kandang di atas kolam ikan atau yang disingkat longyam ini, petani menjadi lebih hemat dan yang pasti ramah lingkungan loh. Teman,
Kalian pasti sudah tahu dong salah satu hasil utama peternakan ayam? Yap, betul, telur ayam. Sudah pada tahu kan sama benda bulat yang satu ini? Kalau sampai nggak tahu mah kelewatan. Ngomong-ngomong, ada yang aneh nggak dengan paruh sobat-sobat Otan ini? Ayam-ayam ini ketika masih kecil, paruhnya sengaja dipotong, teman. Tujuannya untuk menurunkan sifat agresivitas si ayam. Ayam-ayam ini hidup secara berdekatan, teman. Jadi besar kemungkinan mereka berkelahi dan saling mematuk. Nah, yang terluka biasanya nggak akan bisa bertelur lagi. Selain itu, pemotongan paruh ayam petelur juga bertujuan untuk menghindari sifat kanibalisme ayam terhadap telur, sehingga kulit atau cangkang telur tidak berlubang atau retak. Teman, ternyata di dunia ayam ada kaum rebahan juga loh. Lihat saja tuh mereka, lagi asik rebahan di atas sekam sambil healing. Gaya banget sih ayam-ayam di sini. BTW, ini rebahan bukan sembarang rebahan. Ini adalah proses mandi para kaum ayam. Dalam satu hari, mereka akan mandi di atas sekam yang telah disediakan. Unggas, terutama ayam, mandi tidak menggunakan air, teman. Mandi dengan sekam sangat diperlukan untuk mendapatkan mineral bagi tubuh ayam. Selain itu, mandi dengan sekam juga dapat menghilangkan kutu-kutu yang ada pada tubuh sobat Otan ini. Nah, dengan begitu ayam-ayam di sini semuanya akan sehat dan dapat menghasilkan telur dengan kualitas terbaik. Teman, tahu nggak sekarang Otan sedang berada di mana? Apa? Peternakan ayam? Salah. Yang benar, Otan sedang berada di rumah sakit ayam. Kalian gak salah dengar kok. Di sini tempatnya ayam yang sedang sakit. Mereka dipisahkan dari koloni untuk menerima perawatan. Salah satunya yang sedang Pak Dokter lakukan ini. Ayam-ayam yang sedang sakit akan terus dipantau oleh dokter setiap harinya. Benar-benar seperti rumah sakit sungguhan ya teman. Selain itu, ayam-ayam di sini juga diberikan obat dan vitamin setiap hari agar kondisinya bisa cepat pulih. BTW, di sini ada jam besuknya nggak, Dok? Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang mau datang menjenguk sobat Otan ini. Si Baron ditemukan membujur kaku. Paman-paman dari penangkaran dan juga dari BKSDA kemudian mengubur jasad si Baron di kebun yang tak jauh dari penangkaran buaya. Baron adalah salah satu buaya penghuni wana wisata Belanakan Subang. Baron panjangnya kurang lebih 6 meter dan bobotnya hampir 750 kg. Bersama dengan si Jack, Baron memang sudah menjadi ikon wisata di penangkaran buaya yang berada di ujung utara Kabupaten Subang ini. Walau mereka termasuk reptil buas, mereka dikenal manja kepada sang pawang. Bahkan saking manjanya, saat makan, sang pawang sampai harus menyuapi mereka. Selamat jalan. Kami hanya bisa mengenangmu dalam ingatan kami, Sob. Beberapa teman di rumah pasti sudah pernah menyaksikan kisah si Baron dan si Jack. Kini, Otan kisahkan lagi untuk mengenang si Baron. Ron, Jack, Baron, dan Jack, ayo kumpul.
Paman lagi panggil siapa sih? Baron, Di sini kan cuma ada Paman dan Otan. Yuk, sini, Baron sini. dan Jack. Itu pula yang lagi berkunjung ke sini ya? Kok tiba-tiba perasaan Otan jadi nggak enak ya? Itu ada buaya yang mendekat, Paman. Tolong! Tolong! Loh, kok Paman malah santai saja sih? Itu kan buaya gede banget. Awas Paman, buayanya jangan disentuh. Kalau kata Bang Haji Roma, berbahaya. Tapi kok mereka kelihatan akrab banget ya? Sepertinya ada sesuatu nih di antara mereka. Selidik punya selidik, ternyata buaya besar itu adalah Baron, teman. Nah, kalau yang satu ini adalah si Jack, buaya raksasa yang kedua. Baron dan Jack merupakan buaya generasi pertama di tempat ini. Keduanya berusia 38 tahun. Teman, pendengaran buaya tergolong cukup baik loh. Mereka dapat merespon suara sedikit saja walau pada permukaan air. Selain itu, ia juga mampu merasakan getaran dan perubahan tekanan di dalam air. Itulah mengapa ia dapat mengenali Pak Santoso saat memanggilnya dengan suara dan percikan air. Salah satu keunggulan Sobat Otan ini adalah lompatannya yang cukup tinggi, teman. Sekarang Kak Naomi dan Paman akan coba letakkan umpan. Ketinggiannya kurang lebih 2 meter. Ayo sob, ada makanan datang nih. Siapa yang mau? Tapi harus usaha sendiri ya. Wih, itu tadi beneran kamu sob. Otan gak salah lihat kan? Saat melompat, buaya andalkan kekuatan ekornya, teman. Selain itu, faktor kedalaman air juga sangat berpengaruh. Di habitatnya, buaya melompat untuk memangsa primata atau burung yang ada di atas pohon. Salut banget ya Otan sama kamu, sob. Keren. Jack, kamu lagi ngapain sih? Sepertinya kamu sedang mengincar sesuatu ya? Walah, ternyata si Jack mau berburu bebek itu, teman. Biasanya Sobat Otan ini akan mengamati buruannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Kemudian, perlahan buaya akan mendekati mangsanya. Lihat ya teman, si bebek tak pernah lepas dari pengawasan si Jack. Mantap! Akhirnya si Jack berhasil mendapatkan buruannya, teman. Selamat menikmati makan siang kamu, sob. Paman sedang apa ya? Kok bawa tali dan bambu segala sih? Paman gak mau menangkap buaya-buaya ini lalu menyakitinya kan? Loh, kok Paman malah rebutan makanan sama si buaya sih? Lihat teman, si buaya gak mau melepaskan gigitannya sedikit pun. Teman, buaya muara punya kekuatan gigitan yang sangat mematikan loh. Mulut buaya dipenuhi oleh gigi-gigi besar yang berjumlah antara 40 sampai 60 gigi. Ih, serem. Hei kalian, sudah, ayo berbagi satu sama lain. Beginilah ricuhnya kawanan buaya ketika sedang menikmati mangsanya, teman. Sampai-sampai ada Sobat Otan yang memutar badannya untuk mengoyak tubuh mangsanya.
Jika sudah dapat bagian, buaya akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Hayo, kalian makannya yang tertib ya. Semua bakal kebagian kok. Sudah banyak yang kenal dengan si kepiting mini ini kan teman-teman? Eits, tak kenal maka PDKT dong. Yap, kepiting mini ini dikenal dengan sebutan kepiting uca atau kepiting biola karena salah satu capitnya cukup besar. Sekilas seperti lagi main biola kan? Habitat sobat otan ini salah satunya di pantai berpasir seperti ini teman. Lihat, banyak banget kan lubang-lubang rumah kepiting uca. Kalian kompak banget deh. Keluar satu, semuanya juga ikutan. Uniknya, jika ada pergerakan sedikit saja dari benda asing, kepiting uca sangat reaktif loh teman. Kita buktikan nih. Saat mereka keluar, si kakak berjalan mendekati. Dan, hop! Dalam sekejap, mereka kompak masuk ke dalam lubang. Tapi saat kakak dalam posisi diam meski berada di dekat lubang mereka, para kepiting uca tetap santuy aja tuh. Yap, karena karapas pada kepiting mampu merasakan getaran teman. Uniknya lagi dari sobat otan ini, di mana hanya kepiting jantan saja yang mempunyai satu buah capit besar yang berwarna cerah kontras dengan karapasnya. Capit besar ini berguna untuk menarik perhatian betina dan sebagai senjata untuk melawan pejantan pesaingnya. Tidak hanya itu, capit yang besar juga sangat membantu dalam penggalian pasir. Aduh, bukan cuma rebutan pasangan saja. Terkadang mereka suka memancing perkelahian untuk memperebutkan lubang persembunyian. Buaya ngakur gitu loh sob. Mentang-mentang punya capit besar. Ya, kita tampilkan para peserta lomba lari dari berbagai jenis kepiting. Di posisi pertama ada si Ghost Crab. Dan para penantangnya adalah kepiting keempat. Ia adalah kepiting air. Ada juga kepiting bakau yang gak mau kalah eksis. Eits, nggak ketinggalan, ada kepiting uca. Baiklah, kita mulai perlombaannya. 1, 2, 3. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Kepiting hantu langsung melesat cepat. Loh, Prit. Hai sob, kamu keluar dari jalur. Bukan ke situ, tapi di ujung sana garis finishnya. Aduh, kalau begitu kamu didiskualifikasi sob. Yalah, yang ini juga diam-diam baik. Ayo lari sob, lari. Teman, seperti kepiting keempat, kepiting bakau juga termasuk kepiting air. Sehingga saat berada di darat seperti ini, ia akan lemas dan gak bersemangat ikut lomba. Nah. Yang ini kecil-kecil lincah juga. Meskipun larinya tersendat, tapi ia tetap menyelesaikan perlombaannya. Ternyata kamu hebat juga sob, Otan salut deh. And the winner is kepiting